Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Farana Baban. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro kelas C. Di sini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, tata cara penginstalan Jorin OS, dan yang kedua, menjelaskan salah satu contoh program yang saya buat menggunakan percabangan if-else. Jorin OS sendiri adalah sistem operasi Linux berbasis Ubuntu yang dibuat khusus untuk pemula yang ingin menggunakan Linux. Tampilan antarmukanya dirancang menyerupai Windows dan macOS untuk mempermudah pengguna yang ingin berpindah ke Linux. Jorin OS dapat diunduh secara gratis, namun ada juga yang berbayar. Di sini saya akan membahas langkah-langkah instalasi Jorin OS menggunakan flash disk. Sebelum memulai penginstalan, terlebih dahulu kita harus membuat bootable flash disk Jorin OS dengan Rufus. Caranya dengan mendownload aplikasi Rufus, lalu masukkan USB flash disk yang akan digunakan untuk media instalasi. Di sini, pilih file ISO Jorin dengan tekan Select. Jika sudah, klik Start untuk memulai proses bootable USB flash disk. Pada pilihan ISO Hybrid Image, pilih Write in ISO Image Mode, Recommended. Selanjutnya akan muncul peringatan bahwa semua file yang ada dalam flash disk akan dihapus. Pastikan kalian sudah membackup file-file penting yang kalian punya. Jika sudah, klik OK. Lalu tunggu sampai proses selesai. Setelah semua proses tadi selesai, cabut flash disk, lalu colokkan flash disk pada PC yang akan diinstal Jorin OS. Maka tampilan awal pada layar akan seperti ini. Pilih Try or Install Jorin OS pada menu instalasi. Tunggu beberapa saat, setelah itu pilih Install Jorin OS. Pada pemilihan bahasa, pilih English dan klik Continue. Selanjutnya, pada pemilihan keyboard layout, pilih English US dan klik Continue. Pada bagian ini, pilih sesuai yang ditandai dengan kotak merah pada gambar dan klik Continue. Pada bagian Installation Type, pilih Erase Disk and Install Jorin OS untuk memulai instalasi. Atau kalian bisa pilih something else untuk mengatur ukuran partisi secara manual. Dengan memilih Erase Disk and Install Jorin OS, akan menghapus seluruh program, file, foto, musik, dan file-file sistem operasi. Pilih Continue untuk memulai instalasi. Selanjutnya, pilih zona waktu Jakarta. Lalu, isi informasi kalian berupa nama komputer, username, dan password. Lalu klik Continue. Tunggu hingga proses instalasi Jorin selesai. Setelah muncul pemberitahuan installation complete, pilih Restart Now. Cabut USB flash disk yang digunakan, lalu tekan Enter pada keyboard. Maka tampilan akan seperti ini. Isi username dan password sesuai dengan yang kita masukkan sebelumnya untuk masuk ke sistem operasi Jorin OS. Selanjutnya, tampilan akan seperti ini. Maka proses instalasi Jorin OS telah selesai. Demikian tutorial instalasi Jorin OS, semoga bermanfaat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program percabangan if-else yang telah saya buat. Berikut contoh program yang sudah saya buat. Program ini menggunakan percabangan if-else bertingkat. Jadi, program ini meminta pengguna untuk memasukkan usianya, dan program akan menentukan kategori dari usia pengguna tersebut. Baris pertama. Baris ini mengimpor library standar input-output di C. Library ini memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi printf dan scanf. Printf untuk menampilkan output ke layar, dan scanf untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga menunjukkan program dimulai dalam fungsi main, yang merupakan titik awal eksekusi program. Lalu baris keempat. Baris keempat mendeklarasikan variabel usia bertipe int atau bilangan bulat untuk menyimpan input usia dari pengguna. Selanjutnya baris keenam. Fungsi printf mencetak pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan usia mereka. Lalu baris ketujuh, fungsi scanf digunakan untuk membaca input pengguna. %d
adalah format untuk bilangan bulat atau integer, dan usia adalah alamat memori dari variabel usia tempat nilai yang dimasukkan akan disimpan. Selanjutnya, struktur if-else pada program ini ada 6. Yang pertama, jika usia antara 0 hingga 12 tahun, maka blok kode dalam perjabangan if akan dijalankan. Jika kondisi benar, maka printf akan mencetak Anda masih anak-anak. Selanjutnya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka program akan memeriksa kondisi ini. Jika usia antara 13 hingga 17 tahun, maka printf akan mencetak Anda remaja. Selanjutnya, jika kondisi sebelumnya juga tidak terpenuhi, maka kondisi ini akan memeriksa apakah usia antara 18 hingga 35 tahun. Jika kondisi benar, printf akan mencetak Anda dewasa muda. Selanjutnya, jika kondisi sebelumnya juga tidak benar, maka kondisi ini akan memeriksa apakah usia berada di antara 35 hingga 55 tahun. Jika kondisi benar, maka printf akan mencetak Anda dewasa. Selanjutnya, jika kondisi sebelumnya juga tidak benar dan usia lebih dari atau sama dengan 56 tahun, maka program akan mencetak Anda lansia. Lalu selanjutnya, jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kondisi ini akan dijalankan, yang berarti usia yang dimasukkan kurang dari 0 yang tidak valid, sehingga program akan mencetak usia tidak valid. Lalu pada baris ke-28 menandakan program berakhir dengan return 0, yang menunjukkan bahwa eksekusi program selesai dengan sukses. Ikut contoh program jika dijalankan. Jika dimasukkan input usia 20 tahun, maka outputnya adalah Anda dewasa muda. Lalu jika dimasukkan input 70 tahun, maka outputnya adalah Anda lansia. Sekian penjelasan dari saya, kiranya dapat bermanfaat bagi teman semua.